Nah rekan-rekan sekalian, orang yang mengenal Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa yang kita takuti dalam hidup ini? Mampir sebentar, makhluk-makhluk cuman bikinan Allah. Maka menyebut Allahu Akbar, itu dunia jadi kecil. Harusnya makhluk jadi kecil. Bukan untuk diremehkan, tapi tidak sampai kita menjilat, menghormat hanya karena duniawi belaka. Kita tidak boleh membeda-bedakan kaya miskin, sama-sama nebeng. Manusia bagaimana? Itu harus dihafal. Coba. Cuman begitu, nggak ada apa-apanya kita ini. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana maaf, bawa tai begitu. Yang bernilai adalah di sini pribadi kita. Saudara punya gelar berenteng, pangkat, jabatan, itu tidak mengangkat derajat kalau di sininya nista. Jangan dulu bangga. Yang baru diwisuda kemarin, S1, S2, S3, sekarang TK juga diwisuda. Ya. Maka saya menganjurkan bagi saudara yang sudah diwisuda, fotonya dipajang, plus foto adiknya yang lulus TK juga dipajang. Sama-sama pakai toga. Yang bernilai bukan toganya, yakin, tapi pribadinya. Salah satu di antara pribadi yang bermutu adalah orang yang tidak menjilat kepada manusia. Setuju tidak? Kita bergaul, tubuh kita rapat dengan manusia, tapi hati jangan pernah berharap apapun, cukuplah dari Allah semata. Kehormatan kita jaga. Mungkin kita tidak punya rumah berharga, tidak punya harta berharga, tapi sampai mati kita jaga harga diri kita, karena itu yang paling berharga. Apa artinya kita punya segalanya yang berharga duniawi, tapi dirinya sendiri tidak berharga? Pelacur naik Mercy tetap saja pelacur, naudzubillahi min dzalik. Nah saudara-saudaraku sekalian, bukan berarti Mercy jelek ya. Tapi kalau kita punya Mercedes-Benz, pastikan kita lebih berharga daripada mobilnya. Jangan sampai mobil kalau bisa ngomong berkata begini, apa-apaan lu mejeng, gue yang keren lu yang mejeng. Kan malu kita sebagai manusia diobrolin oleh kalangan mobil begitu. Saudara-saudaraku, kalau kita mengenal Allah Maha Besar, maka tidak ada tempat bagi kita untuk merasa besar ya. Salah satu konsekuensinya adalah seperti pipa U. Ingat rumusnya ya, makin ngangkat diri makin jatuh nilai kita. Makin rendah tekan ke bawah, ini makin naik. Artinya makin kita rendah hati, yang terjadi adalah Allah menaikkan derajat kita. Makin tinggi hati, yang terjadi adalah makin rendah derajat kita. Sudah standar software di dalam hati kita, kita nggak pernah suka kepada kesombongan dalam bentuk apapun. Dan sudah menjadi standar di hati kita, kita selalu terpesona kepada orang-orang yang rendah hati. Betul? Pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Jangan kita mengatakan, sombong sekali orang itu. Gue sebel lihat orang yang sombong kayak gitu, padahal itu kecil. Dia sebel lihat yang sombong, padahal dia sangat sombong. Nah saudara-saudaraku yang baik dimanapun berada, dan para pendengar yang budiman, marilah kita bersikap lebih proporsional. Kalau begitu bagaimana kita harus meremehkan orang lain? Jangan. Kita bergaul dengan siapapun benar-benar adalah ladang ibadah bagi kita. Hormati, jangan beda-bedakan. Dan kenikmatan bagi kita adalah justru ketika bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Salah kalau kita nikmatnya dihormati, berarti kita mencelakakan diri kita. Makin kita haus akan penghormatan, makin kita haus akan penghargaan, makin dahaga akan pujian, berarti kita sudah siap-siap membuat penjara pada diri kita sendiri. Tidak bisa. Kenikmatan bagi kita bukan ketika dihormati, justru kenikmatan bagi kita ketika kita bisa menghormati. Jadi kita nggak tergantung orang lain. Sudah pengen dihormati, tahu-tahu nggak ada yang menghormati, dongkol.
Pengen dipuji nggak ada yang muji, lek nyelek. Bagus kan? Bagus kan? Ya lumayan. Oh dasar kamu mas standarnya rendah, begitu. Habis pengen disebut bagus. Coba kalau pernyataan kita balik, bukan baguskan, baguskan. Kalau nyebut baguskan, baguskan. Gimana? Sukses ya? Bagus ya? Itu pengen disebut bagus jelas. Sebut aja lumayan, itu akan terkecewa. Tapi kalau kita balik pernyataannya, ayo dong beritahu apa yang kurang yang harus saya perbaiki. Beri saya koreksi dan saran. Tidak dipuji nggak ada masalah. Nah rekan-rekan sekalian, ingat rumus ini ya. Akar makin menghujam ke dalam tanah, maka pohon makin kokoh. Ditiup angin, dihempas topan, diterjang badai, tidak goyah. Tapi akar yang tidak menghujam ke dalam tanah, bahkan ngumpul di atas, disiram aja roboh. Pribadi-pribadi yang akan menikmati hidup ini diterpa fitnah, badai, caci maki, penghinaan, tetap tegar, itu adalah pribadi yang menghujam pribadinya ke bumi kerendahan hati. Tapi orang yang petantang petenteng, sok mulia, sok pengen dipuji, siap sajalah menderita. Jadi bahagia itu tidak dari orang kepada kita. Justru bahagia itu adalah milik kita kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, ayolah para istri, ada istri di sini, berhentilah berharap sesuatu dari suami. Semakin ingin dihormati suami, semakin banyak sakit hati. Kan standar ingin dihormati, benar standar, tapi kita belokkan. Cukuplah hanya ingin dinilai, dipuji, disayang oleh Allah. Ini nikmat. Semakin kita tidak nyantel kepada makhluk, semakin nikmat. Dulu saya ingat kata guru Wahwair, kamu seumur hidup bekal nikmat dan dicukupi kebutuhannya. Satu aja syaratnya. Apa Yai? Jangan pernah berharap kepada makhluk. Belajar. Maaf dulu ceritanya waktu pesantren nyoba seperti ini dengan Ustadz Deden Mikdad waktu itu, waktu zaman masih muda gitu ya. Pesantren waktu itu, sudah pernah dengar ceritanya ini belum? Kalau ada yang sudah sebetulnya meringankan bagi saya ya, yang belum tinggal bertanya kepada yang sudah. Waktu itu kami naik bis sama-sama ke Tasik. Pas sholat asar, refleks masing-masing memasukkan uang ke dalam kotak infak. Padahal uang itu pas-pasan. Sama-sama diam aja. Kenapa saya nggak ngejajanin? Karena pas. Ternyata yang teman saya juga pas-pasan, jadi nggak ngejajanin, diam. Maaf ya, nggak jajan pas. Sama. Wah kalau gitu kita latihan. Pokoknya jangan berharap uang kita kurang. Masuk ke majelis taklim di sana. Wah, banyak ribuan orang. Orang lain bawa bekal makanan, kita tidak. Awas, jangan tomak, diam ya. Ketika selesai pengajian, kurang lebih jam 10-11 malam, orang lain pun buka makanannya masing. Kalau kita di sini kita berharap dikasih. Kita harus keluar. Hanya keluar aja deket kolam, tenang. Allah Maha tahu kita lapar yang ya Allah, Engkau tahu ya perut ini ciptaanmu. Tanpa rasa darimu enggak ada lapar. Ini jelas Engkau buat lapar ya Allah. Tapi kami tidak mau bergantung. Tiba-tiba ada kakek-kakek keluar. Mana ujang-ujang yang dari Bandung teh? Sini. Ada kakek-kakek usianya sekitar 70 tahun. Kebetulan duduknya berdampingan. Ih dia ujang. Mana udah makan belum? Makan sama Aki. Pas udah deket, Masya Allah rupanya ujian, sebab bawanya misting kecil itu ya. Aki aja Ki, Insya Allah ya. Ayo nggak apa-apa. Habis nggak kesana sini ya. Oleh kita juga rasanya kurang memadai. Aki nggak habis, apalagi teman saya ini agak lebih besar badannya dari saya.